Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ketua kelasnya menyiapkan dan dilanjutkan dengan doa. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dalam suasana dan di ruangan yang penuh barakah ini. Apakah ada yang sakit, ada yang tidak hadir? Oh, satu orang ya. Satu orang. Kenapa? Oh, sakit. Oh ya. Jadi selebihnya hadir semua ya. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, silahkan anak-anak yang memiliki pendengaran yang kurang baik atau penglihatan yang kurang baik, silahkan maju ke depan ya, supaya apa yang Pak Guru sampaikan, apa yang Pak Guru tulis di papan tulis bisa dilihat dengan baik, apa yang Pak Guru sampaikan bisa didengar dengan baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, kita akan mengupas materi tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Materi ini sangat penting anak-anak sekalian. Kenapa? Kita tahu bahwa Indonesia, kita tinggal di Indonesia ya, kita tinggal di daerah, di negara yang sangat majemuk, daerah atau negara yang sangat plural, memiliki berbagai macam suku, agama, adat, ras, kebudayaan, yang tentunya ini kita harus jaga dengan baik agar tidak terjadi konflik-konflik yang bisa merugikan diri kita dan semua orang di sekitar kita. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu masih tetap seperti minggu lalu karena ini masih KD yang sama, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sedangkan indikatornya yang berbeda. Indikatornya pertemuan kali ini yaitu menguraikan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran anak-anak sekalian, setelah mempelajari materi ini ya, diharapkan kalian mampu menjelaskan pentingnya Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian kalian diharapkan mampu ya mempraktikkan dan menunjukkan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, anak-anak sekalian, proses pembelajaran kita hari ini adalah Pak Guru akan menggunakan pendekatan saintifik ya. Nanti kalian akan mengamati, menanya dan sebagainya ya, supaya untuk mencapai tujuan belajar kita pada hari ini. Nah, metode yang Pak Guru gunakan yaitu ceramah. Nanti Pak Guru akan menyampaikan materi, menjelaskan materi beberapa menit. Kemudian metode selanjutnya tanya jawab. Kalian boleh langsung menanya apabila ada yang dirasa kurang pas dari penjelasan Pak Guru, langsung bertanya, jangan menunggu sesi diskusi, tidak usah, langsung bertanya di saat itu pula. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman, Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Nah, di situ nanti kalian akan mengamati, melihat gambar, kalian akan menjelaskan tentang gambar itu, kemudian mengaitkan dengan sila-sila Pancasila, kemudian mengaitkan juga dengan betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi materi ini akan berkesinambungan. Ya baik anak-anak sekalian, untuk lebih meningkatkan semangat kita atau gairah kita mengikuti pelajaran pada hari ini ya, kita menyanyikan dulu ya. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan peserta didik berdiri semua menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak sekalian, silakan duduk kembali. Pak Guru selanjutnya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, yaitu 3 kelompok. Silahkan kalian nanti yang Pak Guru sebut namanya langsung berkelompok dengan kelompoknya ya.
kelompok 1 nanti ada di depan saya, di sebelah kanan saya, kelompok 2 nanti ada di depan saya, dan kelompok 3 ada di sebelah kiri saya. Kelompok ini nanti akan mengerjakan lembar kerja yang Pak Guru berikan. Ya baik anak sekalian, kita masuk di materi inti, yaitu tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengapa ini menjadi penting? Ya, untuk menjaga perdamaian yang ada di keamanan, kedamaian yang ada di negara tercinta kita. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ya, memang ya. Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari bangsa kita sendiri, ya. Kita tidak mencontek atau meniru ideologi bangsa lain. Ya, anak sekalian, selanjutnya bagaimana kita bisa menerapkan Pancasila atau melaksanakan betapa pentingnya Pancasila, kita bisa mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ di dalam Pancasila ada namanya adalah butir-butir nilai butir-butir nilai Pancasila. Dan kita itu akan yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya, nilai-nilai butir Pancasila yang terhadap sila kedua. Apa itu butir-butir nilainya? Yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang nilai apa yang terdapat dalam sila ketiga persatuan? Yaitu yang pertama, mampu mendapatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, ya, dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Hubul watun minal iman. Ya, kita cinta kepada tanah air kita karena kita lahir di sini, besar di negara Indonesia, dan kita juga akan meninggal dikuburkan di negara ini. Coba kalau kita tidak mencintai negara kita akan dikuburkan di mana kalau sudah meninggal? Keempat, butir nilai Pancasila yang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yaitu pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Iya, kalau kita punya ide, kalau dalam suatu forum tidak disetujui, ya sudah, nggak usah dibawa ke luar forum, gitu kan ya. Yang ketiga, mengutamakan masyarakat musyawarah dalam mengambil keputusan. Setiap masalah apapun, marilah kita selesaikan dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Masalah apapun, sekecil apapun, harus diselesaikan dengan musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya itu yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan kegotong. Ya, kita harus bergotong royong, ya. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ya. Adil itu nggak harus sama, ya. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya baik anak-anak sekalian, setelah ini Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Silahkan kalian mengerjakan tugas sesuai kelompoknya dan silakan dibaca baik-baik lembar kerjanya. Ya baik anak-anak sekalian, waktu kita sudah habis, ya. Tinggal 15 menit lagi di penghujung kegiatan proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pak Guru akan melakukan refleksi, ya. Merefleksi apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, silakan yang bisa memberikan refleksi. Ya, silakan. Iya, betul sekali, kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya anak-anak sekalian, Pak Guru harapkan, ya, kita bisa menjaga kompak selalu, yang menjaga Pancasila ini agar kehidupan kita tetap harmonis, jadi tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan agama. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Terima kasih anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di lain waktu atau di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.